Selamat datang di tahun 2026, tahun di mana harga handphone semakin naik. Semakin naik, emang apa aja sih penyebabnya? Yuk kita cari tahu. Nah, penyebabnya bukan karena inflasi biasa ya. Banyak analis industri menyebut salah satu faktor terbesar adalah lonjakan permintaan chip memori RAM yang dipicu perkembangan teknologi AI. Nah, AI kok bisa sangat butuh banyak RAM ya? Untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana sebuah smartphone dibuat nih. Jadi, di dalam handphone itu terdapat banyak komponen penting seperti prosesor, RAM, memori, kamera, layar, dan baterai. Dari semua komponen tersebut, RAM dan penyimpanan adalah dua komponen yang belakangan mengalami tekanan harga cukup besar karena perusahaan teknologi sedang berlomba nih mengembangkan teknologi AI. Server AI membutuhkan memori dalam jumlah sangat besar untuk melatih model dan menjalankan layanan AI. Akibatnya, produsen chip memori mengalokasikan lebih banyak kapasitas produksi untuk kebutuhan pusat data AI. Nah, ketika permintaan meningkat jauh lebih cepat daripada kapasitas produksi, disitulah harga ikut naik. Dan pada akhirnya, biaya itu diteruskan ke produsen smartphone. Mengapa AI membutuhkan RAM dan chip memori yang sangat besar? Sebelum AI menjadi tren, server lebih banyak digunakan untuk website, media sosial, atau layanan streaming nih. Namun, AI ini berbeda. Model AI yang lebih modern itu harus memproses miliaran bahkan triliunan parameter. Semakin besar model AI, maka semakin besar pula nih kebutuhan memorinya. Bayangkan, RAM itu adalah seperti meja kerjanya, maka semakin banyak dokumen yang bisa dibuka sekaligus. Nah, kalau mejanya kecil, pekerjaan akan menjadi lebih lambat nih. Begitu juga dengan AI, semakin besar RAM, maka semakin cepat AI memproses data. Selain RAM, penyimpanan berkecepatan tinggi juga sangat berpengaruh penting nih, karena model AI memiliki ukuran file yang sangat-sangat besar. Itulah sebabnya produsen memori meningkatkan fokus produksi untuk kebutuhan AI. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi pada smartphone ya, tapi juga laptop, tablet, PC gaming, dan konsol game tertentu yang menggunakan komponen serupa nih. Makin besar kapasitas RAM dan penyimpanan suatu perangkat, biasanya dampaknya akan semakin terasa. Varian 512 GB atau 1 TB misalnya bisa mengalami kenaikan lebih besar dibanding dengan versi dasar. Besarnya kenaikan harga ini berbeda-beda ya tergantung merek dan strategi masing-masing perusahaan. Namun secara umum, harga chip memori dilaporkan mengalami kenaikan 2 digit dalam beberapa periode. NAND flash juga mengalami kenaikan setelah sempat turun pada tahun-tahun sebelumnya. Di tingkat konsumen, harga smartphone dan laptop diperkirakan dapat naik sekitar 5-15%, tergantung spesifikasi dan merek juga sih, tapi kisaran persentasenya itu sih 5-15%. Bagi contohnya tuh, jika sebelumnya handphone dijual seharga 5 jutaan, maka kenaikan 10%-nya berarti harganya menjadi sekitar 5,5 juta. Ini tentu sangat terasa ya kenaikannya. Namun tidak semua produk sih langsung naik sekaligus karena sebagian produsen itu masih memiliki stok lama. Kapan harga bisa turun? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul sih di tengah kondisi harga yang seperti ini ya. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, kapan nih harganya turun? Jawabannya tergantung beberapa faktor nih. Ada 3 faktor. Yang pertama, kapasitas produksi chip harus meningkat. Nah, saat kapasitas produksi chipnya meningkat, kemungkinan harganya akan stabil dan turun kembali seperti sebelum-sebelumnya. Kedua, permintaan AI itu sudah mulai stabil. Saat sudah stabil, maka permintaan kayak RAM, memori internal itu juga sudah stabil ya. Jadi harusnya harga-harga gadget sudah mulai turun dan normal kembali. Ketiga, persaingan antar produsen memori kembali normal. Saat persaingan normal, harga gadget juga bisa kembali normal juga nih. Nah, jika ketiga faktor tersebut terjadi, harga gadget juga berpotensi bisa menjadi lebih stabil. Namun jika investasi AI terus meningkat dengan sangat cepat, tekanan terhadap harga komponen dapat bertahan lebih lama nih. Solusi untuk kita kira-kira apa ya sebagai customer? Nah, jika teman-teman mau membeli gadget, ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan terburu-buru mengejar model terbaru jika model sebelumnya itu masih sangat bisa memenuhi kebutuhan. Yang kedua, manfaatkan harga promo seperti biasanya ada tanggal-tanggal yang misalkan 99, 10, 10, 11, 11, atau 12, 12 gitu ya. Itu bisa dimanfaatin aja sih promo seperti itu. Promo tanggal cantik. Kemudian yang ketiga itu bisa kita bandingkan nih harga-harga beberapa toko di resminya sebelum kita membeli. Terus kemudian pilihlah kapasitas RAM dan penyimpanan sesuai kebutuhan karena varian yang lebih besar biasanya memiliki selisih harga yang lebih tinggi sih. Nah, itulah tadi seputar kenapa harga gadget naik di tahun 2026. Dan ini saya juga sudah survei langsung ya ke toko-toko dan bertanya ke
ke karyawan-karyawan toko-toko gadget itu katanya kenaikan ini belum bisa diprediksi sih sampai kapan. Jadi untuk tahun ini masih naik-naiknya sih. Kita berharap saja semoga harga-harga gadget normal seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Tulis aja di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan atau mau diskusi apapun itu, bisa tulis di kolom komentar. Like dan share kalau kamu suka video ini.